Tapi berpisah tidak selalu benci. Bukan. Ini kan cuma perpisahan saja. Tapi Betul. Suatu saat nanti bisa kembali lagi. ya, menurut saya adalah sekarang kita harus kasih kesempatan dulu. Oke. Gitu kan, kesempatan dia. Apakah permainan total football yang akan dimainkan seperti apa yang dilakukan oleh timnas Belanda akan membawa terus isu-isu yang tidak tahu arahnya, betul dong Bang? Coach Sintayong akan selalu ada di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Oke teman-teman, kita ketemu lagi, lama tak berjumpa membahas. Tentunya kalau sudah pakai baju almarhum Pak Suratin, otomatis pendiri PSSI. Iya. Ya kan, pendiri PSSI, betul dah Bang? Gimana kabar Bang? Baik. Hitam-hitam kita nih. Iya. Nah, Bang, episode Coach Sintayong sudah selesai. Betul. Coach Sintayong sudah dilepas oleh PSSI. Biar bagaimanapun dia sangat berjasa. Betul. Kita ucapkan, saya pribadi ucapkan terima kasih banyak buat Coach Sintayong mau melatih Indonesia dan merubah sepak bola kita naik perlahan-lahan levelnya. Nah, tapi berpisah tidak selalu benci. Bukan. Ini kan cuma perpisahan saja. Tapi Betul. Suatu saat nanti bisa kembali lagi. ya, cinta selalu ada di hati. Tapi gitu kan. suatu saat pasti akan kembali lagi. Iya. Ketika namanya sepak bola. Sepak bola hampir sama dengan politik ya. Jadi bisa kembali lagi. Betul tidak? Kalau saya sih beda, jangan Beda ya? politik. Oh, kan, jangan gitu disamakan kan. politik. Tapi sepak bola kan ada masanya. Kayak Mourinho aja bisa balik lagi. kan, Itu Chelsea, makanya kan? saya bilang ketika dirindukan dan juga Coach Sin berprestasi di luar ya kan, menangani sebuah tim atau negara, ya bisa lagi kita panggil kembali ya kan. Nah, ini episode Coach Sintayong sudah selesai. Nah, sekarang kita ke Patrick Kluivert. Nah, Bang, ini abang kan kalau data udah pasti hafal semua. Nah, banyak yang menyayangkan, ya kan, menyayangkan kenapa bukan Giovanni Van Bronckhorst yang sudah track recordnya sudah menangani klub-klub dan berhasil, dan itu belum tentu juga dia bisa ngelatih negara juga bisa berhasil karena beda aura kan. Nah, melihat Patrick Kluivert seperti apa Bang penunjukan ini? Ya, kalau kita ngelihat secara kasat mata kan pasti statistik ukurannya. Wajar kalau kemudian orang meragukan gitu. Karena sebagai pelatih Patrick Kluivert ini kurikulum vitae-nya belum ada prestasi yang ditunjukkan ketika menangani klub maupun tim nasional ya kan, sebagai pelatih. Karena prestasi terbaik sepanjang sejarah karirnya dia adalah juara bersama Young 20 gitu kan, Beloved era divisi, era divisinya tim usia muda, atau kalau di Italia itu Primavera gitu kan. Jadi untuk yang senior bahkan belum ada prestasi yang bisa menunjukkan bahwa Kluivert ini adalah pelatih yang punya tangan dingin lah istilahnya ya kan. Tapi kan ya ini kan sudah keputusan Kak. Kalau kita kemudian orang per orang misalnya, saya juga kalau diminta siapa yang mau saya jadikan pelatih tim nasional gitu kan, saya pasti ngomong Zidane, ya kan? Atau saya bisa mungkin bilang kalau tidak Zidane misalnya Pep Guardiola, istilahnya seperti itu ya, yang prestasinya udah kelihatan. Ya kan? Tapi kan kita bukan pengambil keputusan, kita hanya bisa mengusulkan keputusan semua di PSSI, dan pastinya PSSI mengambil keputusan ini lewat sebuah pertimbangan yang matang gitu kan. Jadi saya mau ilustrasi kalau prestasi Kluivert tadi itu kemudian dia tidak begitu bagus, tapi bukan berarti dia akan tidak bagus juga di Indonesia gitu. Karena belum bekerja ya kan. Ya, kita tinggal tunggu buktinya saja. Sekarang gini misalnya ada pelatih yang bagus nih gitu kan. Frank Rijkaard lah contoh, ya kan. Barcelona kan dia juara di Barcelona. Tapi ketika keluar dari Barcelona, dia tidak bisa memberikan apa-apa juga kepada Arab Saudi, gagal juga gitu kan. Ya, itu salah satunya Frank Rijkaard misalnya. Atau kalau kita lihat pelatih yang sukses lagi dan lagi gitu kan. Contoh Erik ten Hag. Ya, ini Belanda nih. Erik ten Hag sukses bersama Ajax kan. Tapi pas ke Manchester United bapuk. Ya. Iya kan? Cuman itu ada prestasi sebelumnya. Nah, iya kan gitu kan. Saya mau mencontohkan itu. Atau lagi contoh misalnya yang terbaru Amorim.
Morim, ya, Benfica kan bagus kan? Sporting. Ya, Sporting kan? Di MU masih belum lah. Di ya, MU kan? masih belum Betul. kelihatan gitu Betul. kan. Artinya kurikulum bagus pun belum tentu dia bisa bagus di sebuah tim yang baru. Betul. Nah, artinya ada garis tangan di situ kan. Dan jangan sampai juga ketika dia tidak berhasil di tempat lain, dia bisa berhasil di timnas kita. Contoh Clifford, ya kan dia track record melatih kurang begitu bagus, tapi ketika mungkin melatih di timnas kita malah jadi bagus, rezekinya di kita kan itu. Barangkali aja seperti itu gitu. Jadi menurut saya adalah sekarang kita harus kasih kesempatan dulu, gitu kan, kesempatan dia melatih, tapi kita harus berikan kritik-kritik terus terhadap perjalanannya dia dalam melatih Indonesia, kita kawal gitu. Betul. Jadi yang paling penting adalah, nih saran saya, ya kita kritik dengan argumentatif gitu. Jangan kita bullying dan sebagainya gitu. Sebagai jangan contoh, benci lah enggak, kritik kan orang kan kadang berpikir orang bahwa berkritik itu benci. Ada juga yang benci, betul-betul benci kan ada juga. Betul. Jadi kita harus tetap mengkritisi tim nasional ini gitu kan, termasuk kinerja Kluivert, tapi yang argumentatif gitu dengan bahasa-bahasa yang baik. Saya pikir itu ruang sangat terbuka, dan Patrick Kluivert kan sudah menyatakan juga bahwa dia sangat ambisius menangani tim nasional Indonesia karena ini negara yang sangat luar biasa mencintai bola, dan dia ingin membawa mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Artinya itu kan cita-cita dia. Betul. Artinya kalau kemudian misalnya di jalan nanti ke depan tidak sesuai ekspektasi atau sesuai dengan janji-janjinya, kan bisa dievaluasi juga oleh PSSI. Tapi kan gini Kak, tim kepelatihan itu menurut saya mungkin Kluivert tidak begitu bagus ya karir kepelatihannya. Tapi kan dia punya asisten 2 nih. Ada Daniel Lazat. Daniel Lazat juga mantan pemain timnas Belanda di Piala Dunia kan. Terakhir dia 2006 kalau nggak salah kan Piala Dunia. Nah, orang tuanya punya darah Indonesia. Artinya mungkin di sana akan ada hubungannya untuk setidaknya pendekatan secara Indonesia, Lazat kepada para pemain Indonesia. Yang kedua ada Alex Pastoor. Nah, mungkin ini ahli strateginya yang akan turun gitu kan. Alex Pastoor ini adalah pelatih yang 3 kali membawa tim klub di Belanda itu promosi ke Eredivisie. Ada Excelsior dibawa promosi, kemudian Sparta dibawa promosi, dan terakhir adalah Almere City, klubnya Tom Hayes saat ini yang dibawa promosi. Memang orang sebut-sebut dia ahli taktik. Nah, bisa jadi figur Patrick Kluivert ini hanya digunakan sebagai he is a boss gitu kan. Yang nama besarnya sebagai pemain itu akhirnya punya wibawa di mata pemain-pemain kita, karena pemain kita kan mayoritas diaspora. Ya kan? Nah, untuk urusan taktik dan strategi mungkin nanti akan diserahkan kepada Alex Pastoor. Jadi ya kan? Apakah permainan total football yang akan dimainkan seperti apa yang dilakukan oleh timnas Belanda? Ya, kita kan tidak bisa adopsi itu juga secara keseluruhan. Karena materinya belum. Materinya kan juga berbeda gitu kan. Jadi menurut saya adalah yang harus dilakukan oleh Kluivert adalah menyelami para pemain kita satu persatu gitu kan, kapasitas, karakter dan sebagainya, termasuk juga beradaptasi dengan budaya baru, budaya Indonesia. Walaupun mayoritas pemain kita adalah pemain diaspora, tapi kan bagaimanapun dia bekerja untuk Indonesia. Jadi tugas pertama Kluivert menurut saya adalah dalam 2 bulan ini dia harus bisa bahasa Indonesia lah. Sehingga kemudian saya rasa sih sepertinya sudah belajar di sana, karena banyak teman-teman orang Indonesia yang berada di moga-moga karena nah, apa? Karena kan gini Kak, saya kan mau mengatakan gini, agar jangan sampai kemudian dia tidak tahu budaya Indonesia, akhirnya jadi miskomunikasi lagi gitu kan. Nah, ini kan problem yang harus dihadapi. Yang kedua, yang menurut saya menjadi penting buat Kluivert ini adalah memetakan masalah-masalah yang ada, sehingga kemudian tidak lagi terulang gitu kan. Artinya gini, jangan sampai ada klaster lagi di tim nasional Indonesia. Ini harus menjadi satu kesatuan, ya kan? Ada pemain dari Indonesianya, ada pemain dari diasporanya, mereka harus jadi satu kesatuan sebagai Indonesia. Ya. Nah, ini ada yang menarik satu. Hampir sama dengan di luar. Di luar di mana mereka ketika dibawa jadi pelatih, mereka selalu membawa gerbong dia. Betul. Nah, kalau di luar kan manajer adalah head coach kan. Jadi sebutannya cuma manajer. Contoh Ferguson, Pep apa. Nah, cuma yang melatih di lapangan itu mungkin menurut saya seorang Patrick itu akan bagaimana cara tim ini bermain, dan yang melatih Alex dan juga asistennya, karena di luar di Eropa tuh hampir seperti itu. Dia
pelatih kepala contoh kayak Pep, dia ingin latihan hari ini seperti ini, yang jalankan itu asistennya. Nah, ini yang patut menarik teman-teman juga bisa paham bahwa untuk pemain, untuk penyusunan pemain memang Patrick. Ya, tapi untuk menjalankan implementasi dari apa yang dimaukan Patrick Clifford, itu asistennya yang menjalankan latihan. Jadi saya rasa setuju dengan apa pendapat Abang, ya kan? Karena memang agak tabu ketika kita bicara seperti ini, karena di Indonesia tidak melakukan hal seperti ini. Karena pelatih kepala ya sudah dia ngambil semua, ya kan? Tapi asistennya hanya jadi boneka lah kasarannya. Padahal asisten itu sebenarnya ya dia yang harus menjalan. Pelatih kepala hanya memantau di atas, saya ingin latihan hari ini possession, latihannya kamu yang atur. Nah, tapi pas penyusunan pemain, big boss-nya itulah yang menyusun itu, Patrick Kluivert-nya lah yang menyusun itu. Itu saya setuju. Jadi teman-teman biar paham. Jadi saya gini, kita harus ragu dulu. Gitu. Saya lebih setuju kita ragu. Akhirnya kita punya daya kritis yang tinggi, sehingga itu jadi stimulan buat Kluivert untuk menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang kita kira. Gitu. Artinya itu penting. Jadi jangan sampai kita memulai suatu, wah ini pelatih hebat dan sebagainya, juara, pas di Indonesia tidak bisa juara. Kan itu merasa, sebagai contoh kan, kita punya pengalaman kan. Peter White kan luar biasa sebelum melatih Indonesia kan, Thailand, 2 kali bawa Thailand. Ketika di Indonesia nggak bisa juara juga kan, ya kan. Dan itu yang kemudian menurut saya adalah kita memang harus mulai dari keraguan. Dulu banyak yang meragukan juga Sintayong datang ke Indonesia kan. Artinya bisa nggak dia mengubah sepak bola Indonesia? Dan berhasil. Dari keraguan akhirnya jadi hasil kan gitu kan. Jadi kecintaan tersendiri bagi masyarakat. Jadi menurut Indonesia. saya sekarang adalah bagaimana keraguan ini kita munculkan sebagai sebuah semangat untuk kemudian ada progres yang lebih baik buat nasional kita. Jadi menurut saya sekarang kan kita ini ada opportunity. Kalau saya secara pribadi, secara objektif ingin mengatakan bahwa kita ini belum waktunya kita untuk ke Piala Dunia menurut saya. Kenapa? Mungkin 2030 baru kita kan harus ada step-step untuk membangun prestasi terlebih dahulu lah gitu. Tapi ada opportunity, ya kan? Dengan posisi yang ada sekarang ada opportunity dan peluang itu harus diambil. Gitu. Betul. Kita tidak tahu misalnya ketika di tangan Sintayong apakah kita akan lolos atau tidak. Kita kan juga tidak tahu. Apakah di tangan Kluivert juga akan lolos atau tidak. Kita kan juga tidak tahu. Nah sekarang saya setuju kita move on dulu nih. Dari segala cerita nostalgia masa lalu kita move on ke depan dengan tetap memberikan daya kritis terhadap kinerja dari pelatih ini. Betul. Nah, yang terakhir Bang, ini ada juga menarik ya kan. Ini kan masih simpang siur atau masih rame di luar. Satu lagi Kak. Apa tuh? Nanti dari 3 asisten pelatih tambah 2 lagi dari Indonesia. Asistennya. Gitu. Entah siapa yang pilih, apakah Nova Arianto atau Bima Sakti atau siapa yang punya lisensi kan, atau enggak saya kan. Tapi harus sekolah dulu. Barangkali aja kan. Jadi ada satu lagi yang menarik nih Bang. Saya masih melihat di medsos soal antara pemain ya kan, yang takutnya ya kan ini jadi bumerang lagi. Yang istilahnya teman-teman mungkin sudah move on ya kan, Kutsin sudah selesai diganti Patrick. Ada yang satu belum nih, yang takutnya nanti akan jadi bom waktu juga, yang soal diaspora, yang Abang juga bicara ke salah satu stasiun TV, ada tidak harmonisasi antara pemain dan pelatih. Nah ini yang harus ditekankan ya kan, atau diucapkan oleh para pelatih dan pemain itu sendiri, bahwa itu tidak ada. Takutnya jangan sampai ya kita semua kan pasti akan ribut di belakang, bukan di depan. Karena isu-isu ini kan bisa jadi sekali, Bang. Bisa jadi gini kan. Saya juga berpikir semacam itu. Jangan-jangan nanti ketika pelatihnya Kluivert karena sesama berdarah Belanda, akhirnya yang diutamakan yang diaspora semua yang dari Belanda. Kan bisa jadi kan. Tapi buat saya itu penting nggak? Bukan soal itunya. Penting untuk kemudian kita tekankan tidak ada lagi klaster-klaster di sepak bola di tim nasional. Semua ya satu kesatuan. Artinya misalnya pemain-pemain yang ada sekarang di Liga 1 dan semuanya punya kesempatan sama masuk ke tim nasional gitu kan. Termasuk misalnya pemain-pemain kayak Sadil yang potensial, Elkan Bagot yang lama sudah tidak dipanggil kan. Mungkin dia memperlihatkan permainannya lagi. Secara objektif bisa diambil, dan itu adalah PR pertama dari Kluivert untuk mencairkan itu semua. Betul, cuma yang
bukan yang jadi masalah ini kan bahwa ada beberapa yang tidak sejalan sama STY. Nah, ini harus dibereskan kan. Kalau tidak kan jadi bom waktu nanti Bang, ya kan. Itulah, apalagi kalau pemain itu bermain tidak sesuai tidak pas harinya, otomatis kan pasti serangan itu ada lagi gitu lah. Nah, itu saya mau tekankan ke teman-teman bahwa jangan dengar siapa-siapa. Ya kan, kalau belum ada statement dari kedua belah pihak. Karena itu akan membawa terus isu-isu yang tidak tahu arahnya. Betul dong Bang? Ya kan? Jadi janganlah mendengarkan itu. Pesan saya, biarkan pemain fokus, ya kan, biarkan pelatih fokus. Kita fokusnya mendukung tim nasional, ya kan. Toh kalau memang ada sesuatu yang seperti itu, ya hanya Kutsin dan para pemain yang tahu. Kita hanya berandai-andai kan itu. Ya, tapi masalah itu semua harus dicairkan lagi gitu kan, dengan pelatih baru ini. Jadi pelatih baru ini harus berkomunikasi dengan seluruh nomine pemain tim nasional. Kan bisa jadi juga kan dengan Hadi Patrick Kluivert misalnya ya, yang biasa jadi pemain utama bisa berubah posisi. Bisa ya kan? Bisa jadi pemain cadangan kan. Jadi pemain cadangan. Kita tidak tahu selera pelatih seperti apa kan. Betul kan, karena pelatih pasti punya visi dan strategi tersendiri. Betul. Gitu kan. Ya, bisa jadi misalnya contoh, Sen Patinama selama Coach Sintayong jadi cadangan, bisa jadi dia jadi pemain utama karena sesuai dengan strategi yang dimiliki. Misalnya perubahan formasi dari 3-5-2 jadi 4-3-3. Karena artinya ada posisi back di sini yang kemudian harus kegeser satu dari tiga itu kan. Betul kan. Ini yang kemudian akan menjadi PR tentunya, dan saya tuh berharap bahwa suasana ke depan itu mencair, makanya itu agar lebih memudahkan misalnya Kluivert, dia setidaknya datang ke sini setidaknya udah bisa bahasa Indonesia setidaknya kan, untuk mencairkan suasana gitu kan. Ya setidaknya selamat siang, selamat malam, gitu-gitu dulu kan. Assalamualaikum. Ya, kita tunggu saja. Apakah kita doakan ya kan, agar semoga timnas ini siapapun pelatihnya ya kan, sudah ditunjuk, ya kita fokus mendoakan timnas lolos Piala Dunia karena punya kesempatan. Dan yang terakhir guys, seperti yang saya bilang tadi, jangan dengar isu-isu di luar ya kan, sebelum kedua belah pihak ya kan, entah itu pemain atau pelatih yang bicara, jangan didengarkan karena itu akan selalu membawa perdebatan dan berakhir ke keributan. Iya, PR yang paling penting kayak yang ikut saya tekankan adalah Kluivert tidak boleh ada di bayang-bayang Sintayong. Sintayong cerita masa lalu, jadi Kluivert itu tidak boleh juga dibayang-bayangin gitu. Karena apa? Karena itu kalau seperti halnya misalnya, siapa yang mengganti pelatih Manchester United pasti dibawa bayang-bayang Alex Ferguson, ya kan? Siapa yang melatih Arsenal pasti dibawa bayang-bayang Arsene Wenger. Nah itu dia harus keluar dari itu dulu, Patrick Kluivert. Bagaimana dia keluar dari bayang-bayang prestasi yang sudah diberikan oleh Sintayong. Ini berat loh Kak. Ya, keluar dari bayang-bayang itu ya apa yang dia perbuat nanti di pertandingan pertama. Betul. Nah, apakah perubahan ke arah yang bagus, pasti pelan-pelan ya. Teman-teman yang memang masih mencintai Kutsin ya tidak ada salahnya juga untuk terus mencintai. Tapi teman-teman yang sudah move on duluan, perlihatkanlah agar teman-teman yang mencintai Kutsin karena berjasa, dia perlahan-lahan sudah bisa mengikutilah, oh ternyata ini perubahan. Betul. Jadi ya Coach Sintayong akan selalu ada di hati para pecinta sepak bola Indonesia, walaupun sekarang harus berpisah. Jadi sekarang gini Kak, kalau dulu slogan saya kan STY, selalu tetap yakin. Sekarang PSK. Pasti perlu PPSK dong. Enggak, kan PSK. Patrick Stephen Kluivert. PSK perlu semua kompak. Nah, ya perlu kan? Suasana kondusif. Mantap itu judul baru kan? Ya kan? Perlu suasana kondusif, perlu semua kompak untuk Indonesia. Oke, teman-teman, sekali lagi dari saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Coach Sintayong yang sudah berjasa terhadap sepak bola Indonesia, dan juga sukses buat karir Kutsin dan para staf pelatihnya, agar semoga bisa menjadi sukses, semakin sukses ya kan. Oke, Bang, terima kasih itu. Kita ngobrol kali ini pastikan suasana kondusif, ya kan? Sama apa tadi? Pastikan semua kompak. Pemain, supporter, kompak.
Ompa. Iya kan, itulah PSK ya, warna pemain baru supporter. kita ke depan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.